Jangan ragu-ragu kalau ada masalah apapun. Kita ingin memberantas korupsi, kita malah ditertawakan. Kalau kita ingin memperbaiki, kita bilang kita harus kurangi korupsi ini, malah ada yang mengatakan, udahlah, tidak mungkin, karena sudah terlalu parah. Ini yang harus kita lawan. Jangan juga ragu-ragu untuk telepon saya terbuka. Oke, santai ya. Kali ini saya juga ingin menarasikan terkait dengan bagaimana Pak Prabowo itu sedang bersih-bersih hari ini, pemirsa. Dan kemudian kalau kita bicara tentang pada tahun 1998 lalu, Perdana Menteri Cina ya, yang baru dilantik yaitu Xi Rongji, yang mendeklarasikan diri, katanya berikan saya 100 peti mati. 99 buah akan saya kirim untuk para koruptor. Dan 1 untuk saya sendiri, kalau saya itu korupsi. Nah, pernyataan Xi Rongji ini bukan main-main. Bukan sekedar manis di bibir, tapi dia benar-benar melaksanakan amanatnya. Ini sangat luar biasa sekali, pemirsa. Tidak beberapa lama sesudah dia berniat memberantas korupsi di Cina yang sudah berakar di sana, ada seorang pejabat Partai Komunis Cina yang kemudian ditangkap dan dihukum mati. Padahal orang itu adalah teman satu partainya sendiri. Koruptor itu di sana itu diarak di jalan, pemirsa, ditembak di belakang kepalanya, dan seluruh hartanya disita oleh negara dan keluarganya disuruh mengganti peluru yang dikeluarkan untuk menembaknya mati. Ini kan kejam, pemirsa. Kejam. Banyak yang bilang begitu memang. Dan kelompok asasi manusia yang berpusat di Amerika seperti biasa teriak-teriak protes tidak boleh ada hukuman mati karena manusia itu punya hak untuk hidup. Tapi Cina itu tidak peduli, sama sekali tidak peduli. Ribuan lagi koruptor mereka tangkap dan mereka lagi-lagi tembak mati. Bahkan proses eksekusinya saja mereka siarkan di televisi supaya ada efek jerak. Dan hasilnya ternyata ekonomi mereka meroket. Mereka sekarang sejajar dengan negara-negara maju di dunia dengan aset ratusan ribu triliun rupiah. Bahkan mereka berani head to head hari ini masalah ekonomi dengan Amerika. Dan pertanyaannya, bisakah Indonesia menjadi seperti Cina pertumbuhan ekonominya? Bisa, asal mau sedikit kejam, terutama pada koruptornya. Indonesia sama seperti Cina sebelum tahun 1998. Korupsi sudah menjadi budaya dari atas sampai ke bawah. Kalau nggak korupsi, rasanya badan nggak enak. Soalnya di sekitarnya begitu juga, semuanya sama. Pertanyaannya, beranikah Indonesia hari ini? Wacana hukuman mati untuk para koruptor di Indonesia sebenarnya adalah wacana lama, tapi tidak pernah berhasil dilaksanakan. Ya gimana? Untuk itu harus dibuat undang-undangnya dulu, kan begitu. Dan yang membuat adalah DPR. Dan di mana koruptor yang paling banyak. Ya DPR juga mana mau kan? Maling nangkap maling. Selain itu perangkat hukum kita seperti KPK ya, juga nggak bersih-bersih amat. Bukannya sibuk membangun sistem supaya untuk orang itu lagi tidak bisa korupsi, malah main politik. Kebayang kalau mereka main tangkap sembarang orang hanya karena tidak senang orang tidak bersalah bisa hilang nyawanya. Cina bisa dengan mudah membuat produk undang-undang hukuman mati untuk para koruptor. Yaitu karena mereka adalah negara satu partai. Jadi lebih mudah membuat peraturan. Sedangkan di Indonesia, di negara kita, ada banyak partai. Banyak kepentingan. Mau bikin produk undang-undang saja, berantemnya itu nggak selesai-selesai, tapi pas gajian, nagih dulu waktu. Para anggota DPR yang mayoritas dari partai itu punya konsep yang mirip Julius Caesar, Vini Vidi Vici. Kami datang, kami lihat, kami taklukkan. Tapi mereka modifikasi sedikit lah ya dengan kalimat kami datang, kami absen, kami ngerokok di ruangan dan kami pulang. Nah, Prabowo sendiri sudah mulai menyatakan kalau rakyat yang meminta, kita yang meminta, bisa saja ada hukuman mati untuk para koruptor hari ini. Tapi yaitu siap nggak DPR-nya bikin undang-undang dan wacana ini kembali bergulir dengan harapan tinggi, meski nggak pernah terjadi sebelumnya. Mirip-mirip timnas sepak bola Indonesia dulu lah.
yang selalu menjanjikan juara tapi selalu pulang dengan tangan hampa. Kalah sudah biasa, kalau menang itu baru luar biasa. Sulit sekali negeri ini menghukum mati para koruptor di sini. Bahkan ada petinggi partai yang pernah tanpa malu-malu menyebut kalau korupsi itu oli pembangunan katanya. Kalau nggak ada korupsi, negara nggak akan jalan. Loh, ini kan pernyataan lucu, goblok, pernyataan bahaya, serem, dan lain-lain. Nah lo gimana mau bikin undang-undang kalau seperti ini? Ya mungkin hanya di Indonesia, koruptor itu cuma hanya diperlakukan seperti raja. Dikasih baju kebesaran berwarna oranye, terus dadah-dadah di depan kamera dengan senyum lebar di wajah. Nanti di depan pengadilan yang laki pakai kopiah dan yang wanita pakai kerudung, ya kan? Seakan-akan mendadak syariah. Lalu di penjara, mereka bisa bayar untuk dapat ruangan mewah, bahkan bisa jalan-jalan dan menginap di hotel mewah. Dan kalau sudah tua dikasih gerasi karena sakit mulu dan membebani keuangan negara. Bahkan jumlah rupiah merawat koruptor di negeri ini jauh lebih besar dari jumlah rupiah yang dikorupsinya. Sedangkan di Cina, peluru saja harus dibayar oleh keluarganya yang sudah semiskin-miskinnya masih jauh panggang dari api bicara hukuman mati untuk para koruptor. Ini sudah tidak masuk akal lagi, pemirsa. Dan semoga saja Pak Prabowo segera bertindak dan mengevaluasi undang-undang kita. Dan semoga Pak Prabowo juga bisa melobi DPR yang sudah hampir seluruh partai dikuasainya. Ya, dan semoga untuk para pemirsa, kita dengan kepemimpinan Pak Prabowo, ya, Indonesia kita semakin maju, semakin berjaya, dan berkolaborasinya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, ya, semoga saja Indonesia akan menjadi seperti mimpi-mimpi pendahulu kita. Dan jangan lupa pemirsa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI, salam akal sehat, kata Rocky Gerung. Juga ragu-ragu untuk telepon saya terbuka. Saudara-saudara boleh telepon langsung. Ya, kita tinggalkan sekarang hal-hal yang terlalu protokoler, terlalu feodal. Tidak ada. Kita ini adalah kolega, kita mengabdi sama-sama ke rakyat. Saya menduduki posisi mungkin bisa dianggap pemimpin daripada tim kita. Ya, memang saya mandataris, saya menerima mandat dari rakyat bersama saudara wakil presiden, tapi kita adalah sama dalam kewajiban tanggung jawab kepada rakyat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim.